Iya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit jantung. Pengertian penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Selanjutnya tentang jenis penyakit jantung. Jenis penyakit jantung yang pertama, penyakit jantung koroner. Merupakan suatu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan merupakan masalah jantung yang ditemukan sejak bayi. Yang paling umum ditemukan adalah kebocoran katup jantung. Yang ketiga, ada infeksi jantung atau endokarditis, merupakan suatu infeksi pada lapisan dalam jantung. Yang keempat adalah gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu kegagalan otot jantung untuk memompakan darah secara memadai ke seluruh tubuh. Yang kelima, aritmia. Aritmia merupakan suatu gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung tidak normal. Iya teman-teman, yang berikut kita akan lihat tentang penyebab penyakit jantung. Penyebab penyakit jantung yang pertama, penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di jantung. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti penyebabnya. Beberapa faktor resikonya antara lain, ibu terinfeksi rubella saat hamil, ibu mengonsumsi obat tertentu saat hamil, atau adanya kelainan gen. Yang ketiga, infeksi jantung atau endokarditis. Umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Bakteri yang paling umum ditemui sebagai penyebabnya adalah infeksi bakteri Streptococcus beta homolyticus grup A. Yang keempat, gagal jantung. Gagal jantung umumnya disebabkan oleh penyakit jantung koroner, infeksi, atau adanya kelainan katup jantung. Yang kelima, aritmia. Aritmia umumnya disebabkan oleh kelainan bawaan, adanya otot jantung yang mati karena penyakit jantung koroner, konsumsi alkohol atau kafein yang berlebihan, stres, atau efek samping obat tertentu. Ya teman-teman, yang berikut kita akan lihat tentang faktor risiko penyakit jantung. Beberapa faktor risiko penyakit jantung antara lain gaya hidup tidak sehat, seperti makan makanan tertinggi karbohidrat atau lemak, obesitas, jarang melakukan aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. Riwayat keluarga juga memainkan peran besar akan risiko penyakit jantung. Yang berikut kita akan lihat tentang gejala penyakit jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Gejala utamanya adalah nyeri dada yang dapat disertai dengan sesak napas, nyeri yang melenjar ke lengan kiri atau ke rahang kanan. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Gejalanya dapat berupa sesak dan terlihat membiru saat menangis atau menyusu, bengkak di sekitar mata dan di tungkai, serta berat badan tidak bertambah. Yang ketiga, infeksi jantung atau endokarditis. Gejalanya berupa demam, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, bengkak di perut atau tungkai serta batuk-batuk. Yang keempat, gagal jantung. Gejalanya berupa sesak napas yang makin berat saat beraktivitas, sesak napas yang makin berat saat berbaring, tungkai bengkak, dan perut membesar. Yang kelima, aritmia. Aritmia gejalanya yang dapat timbul berupa jantung berdebar-debar, rasa tidak nyaman di dada, sesak napas, sensi melayang, bahkan hingga pingsan. Iya teman-teman, yang berikut diagnosis penyakit jantung. Ada beberapa diagnosis penyakit jantung. Yang pertama, elektrokardiogram atau EKG. EKG merupakan pemeriksaan yang paling umum dilakukan pada mereka yang diduga mengalami gangguan jantung. Yang kedua, ekokardiografi
adalah pemeriksaan untuk melihat bagian dalam jantung, fungsi pompa jantung, dan fungsi katup jantung. Pemeriksaan ini dilakukan pada mereka yang diduga mengalami gagal jantung, penyakit jantung bawaan, dan kelainan katup jantung. Yang ketiga, treadmill test. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit jantung koroner. Yang keempat, angiografi, yaitu pemeriksaan jantung yang dilakukan dengan cara memasukkan suatu alat yang berfungsi sebagai kamera ke dalam pembuluh darah jantung untuk melihat adanya sumbatan di dalam pembuluh darah jantung. Iya teman-teman, kita akan lihat yang berikut tentang pengobatan penyakit jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Pengobatan bertujuan untuk mencegah terjadinya sumbatan lebih berat di pembuluh darah jantung dengan memberikan pengidap obat pengencer darah seperti aspirin atau clopidogrel dan nitrat. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Pengobatan dilakukan dengan tindakan pembedahan untuk menutupi kebocoran pada katup atau sekat jantung. Yang ketiga, penyakit infeksi jantung. Pengobatan dilakukan dengan pemberian antibiotik yang sesuai dengan jenis kuman yang menginfeksi, anti radang, serta pengenceran darah. Yang keempat, penyakit gagal jantung. Pengobatan bertujuan untuk mengurangi cairan di dalam tubuh sehingga menurunkan kerja jantung. Dokter akan memberikan obat untuk meningkatkan kekuatan jantung dalam memompa darah. Yang kelima, penyakit jantung aritmia. Pengobatan bertujuan untuk mengendalikan irama jantung dengan memberikan obat-obatan yang mempengaruhi irama jantung seperti beta blocker, diltiazem, dan verapamil. Jika tidak ada perbaikan, dokter akan melakukan tindakan ablasi jantung untuk mengontrol aliran listrik yang tidak sesuai di jantung. Iya teman-teman, yang berikut kita akan lihat tentang komplikasi penyakit jantung. Penyakit jantung harus mendapatkan penanganan medis dan perawatan yang tepat untuk menurunkan risiko komplikasi. Ada beberapa komplikasi penyakit jantung yang bisa muncul antara lain. 1. Aneurisma, yaitu pembesaran dinding pembuluh arteri. Yang kedua, arteri perifer, kondisi yang terjadi karena tersumbatnya aliran darah ke kaki. Yang ketiga, stroke iskemik. Yang keempat, gagal jantung. Yang kelima, serangan jantung. Dan yang keenam, hentinya jantung secara mendadak. Iya teman-teman, yang terakhir kita akan lihat tentang pencegahan penyakit jantung. Ada beberapa cara pencegahan penyakit jantung. Yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi serat, rendah gula, dan rendah lemak. Yang kedua, memperhatikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang ketiga, memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Yang keempat, melakukan latihan fisik seperti jogging, bersepeda, dan berenang setidaknya 30 menit setiap hari. Iya baik teman-teman, sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.